Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Mungkin boleh nih teman-teman ditulis di kolom chat gitu ya, biar aku tahu nih kabar teman-teman semuanya malam hari ini gimana. Silahkan. Oke, saat ini udah ada sekitar 10 tesis gitu ya yang join sesi kita di room Zoom pada malam hari ini. Mungkin boleh teman-teman tuliskan kabarnya di kolom chat ya, silahkan. Oke, di sini udah ada Kak Sri Dewi Astuti gitu ya. Udah ada Kak Widi, Kak Fikri, Kak Rahmi, ada Kak Airin juga, terus ada Kak Irma, Kak Okta sama Kak Erena ya. Oke, coba aku lihat. Oke, dari Kak Irma, alhamdulillah baik. Terus dari Kak Sri, hai Kak, sehat di sini. Bagaimana di sana? Alhamdulillah di sini aku juga sehat. Oke, dari teman-teman yang lainnya gimana nih? Udah ada Kak Irma sama Kak Sri yang jawab ya. Oke, dari Kak Airin, hai Kak, aku baik juga, alhamdulillah. Oke, terus ada siapa lagi ya yang belum jawab nih? Ada Kak Rahmi, terus ada Kak Oktaviani, Kak Erena, terus oke, coba kita tunggu ya. Aku mau lihat nih. Aku mau dengar juga kabar dari teman-teman semuanya malam hari ini gimana. Oke, baik. Sambil nunggu teman-teman lainnya tulis kabarnya di kolom chat gitu ya. Aku harap dari teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan selalu kegiatannya gitu ya. Dan aku salut banget sama teman-teman semuanya malam hari ini. Mungkin kalau malam gini biasanya jadi waktu santai buat teman-teman istirahat setelah beraktivitas atau lain sebagainya gitu ya. Tapi malam hari ini teman-teman luar biasa banget bisa meluangkan waktunya buat belajar bersama digital sekolah, menambah insight baru dan pengetahuan baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu ya. Semoga waktu yang teman-teman luangkan pada malam hari ini bisa membawa banyak manfaat dan ilmu baru yang bisa teman-teman terapkan nantinya. Nah, sebelumnya aku mau ucapin selamat datang teman-teman semuanya di Sekolah Talk yang diadakan oleh Digital Sekolah dengan tema Future Proof Your Career, Getting Started with Data Science. Semoga semua pengetahuan yang teman-teman dapatkan di Sekolah Talk malam hari ini bisa jadi bekal berharga untuk perjalanan karir teman-teman ke depannya ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, silahkan dinyalakan kameranya ya, biar aku bisa lihat nih wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng ya dari teman-teman semuanya malam hari ini. Silahkan. Oke, aku coba lihat dulu deh. Ini udah ada Kak Rahmi yang pakai avatar gitu ya. Mungkin boleh nih Kak Rahmi coba on cam biar aku kenal nih sama Kak Rahmi gitu ya. Terus ada Kak Airin juga, terus ada Kak Irma, Kak Oktaviani, sama Kak Erena, terus ada Kak Lutfi juga. Mungkin boleh dinyalain kameranya ya, teman-teman. Oke, baik. Sambil nunggu teman-teman lainnya on cam gitu ya. Mungkin aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin namaku Lia Fadilah, biar lebih akrab teman-teman bisa panggil aku Lia aja. Aku yang nantinya akan menemani teman-teman semuanya di sesi kita pada malam hari ini. Dan karena aku udah kenalan gitu ya, sekarang gantian nih teman-teman. Silahkan teman-teman tuliskan nama beserta domisili teman-teman semuanya sekarang di kolom chat ya. Siapa tahu ada yang satu daerah sama aku gitu ya. Silahkan teman-teman semuanya. Oke, misalkan aku ya. Oke, dari Kak Rami, jaringanku nggak stabil Kak. Maafkan aku belum bisa on cam. Oke, baik, nggak apa-apa Kak Rami. Terus ada Kak Lutfi masih di jalan. Maaf belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan udah sampai boleh on cam ya Kak Lutfi. Oke, teman-teman, yuk kenalan dulu yuk. Silahkan dituliskan nama beserta domisili teman-teman semuanya di kolom chat ya. Mungkin mulai dari aku dulu deh. Salia. Apa ya? Misal, nah,
Oke, dari teman-teman yang lainnya, boleh ya dituliskan nama dan domisilinya dari mana. Oke, dari Kak Rahmi. Eh, oke, panggilannya Rara ya, Kak Rara ya. Oke, Kak Rara dari Maluku. Oh, jauh banget ya, teman-teman. Oke, dari teman-teman yang lainnya, ya biar aku tahu nih, teman-teman dari daerah mana aja gitu ya. Oke, kalau dari Kak Lutfi dari Bogor. Oke, terus ada lagi teman-teman, siapa lagi nih? Ada Kak Airin. Oke, Kak Airinnya dari Semarang. Oke, aku akan menunggu teman-teman yang lainnya ya. Di sini udah ada Kak Natasha, terus siapa lagi nih? Kak Arila, Kak Isnen, Kak Ciara, Kak Ahmad Yasin, sama Kak Devina. Boleh ya teman-teman dituliskan nama dan domisilinya sekarang di mana gitu. Udah ada Kak Rara, Kak Lutfi, dan Kak Erena nih yang tulis nama dan domisilinya. Terus ada Kak Sri juga dari, oh panggilannya Kak Dewi ya. Kak Dewi dari Bogor. Terus Kak Airin dari Kuningan, Jabar. Oke. Terus ada Kak Devina dari Bekasi. Oke, baik. Oke, seru-seru banget ya teman-teman. Ternyata teman-teman ada yang dari Maluku, ada yang dari mana tadi ya? Ada Jakarta juga, ada yang dari Bekasi, terus ada Kak Arel dari BSD Tangsel. Oke. Ada yang dari Bogor dan lain sebagainya gitu ya. Keren-keren banget. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin supaya semakin semangat nih ya, aku mau spill dulu malam hari ini kita bakal ngapain aja sih gitu. Nah, hari ini kita akan ada 3 sesi ya teman-teman. Yang pertama, aku akan ajak teman-teman berkenalan lebih dekat dengan digital sekolah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Mbak Nia yang sudah bergabung juga di Zoom kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang teman-teman tunggu ya, yakni sesi pemaparan materi oleh tutor kita hari ini, yakni Mbak Farah, yang sudah terjun langsung di dunia data science selama lebih dari 5 tahun. Dan gak hanya itu aja, teman-teman, kita juga akan mendengarkan sesi sharing inspiratif dari Mas Aditya, yang merupakan alumni Bootcamp Data Science yang kini sukses membangun karir sebagai data scientist juga. Kemudian yang terakhir, di sesi ketiga, nanti teman-teman akan ada sesi Q&A. So, buat teman-teman semuanya, nanti silahkan dimaksimalkan waktunya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau pengen diskusi bareng Mbak Farah dan Mas Adit, silahkan ditanyakan gitu ya. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman semuanya untuk nantinya selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget ya buat angkat handphonenya, bisa foto-foto atau video-video, lalu nanti share ke Instagram atau akun sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat tag akun digital sekolah, yakni @digitalsekolah di Instagram dan @digital_sekolah di X atau Twitter gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita udah kenalan ya, aku juga udah bacain rundown kita pada malam hari ini juga. Sekarang aku mau ajak teman-teman semuanya main games dulu kali ya, biar teman-teman semuanya semakin semangat gitu ya untuk join sesi kita pada malam hari ini. Mungkin boleh dibantu kakak admin? Oke. Oke, nah. Oke, nah malam hari ini kita akan main games yang membutuhkan kefokusan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal fokus aja dengan gambar yang ada di slide teman-teman semuanya gitu. Mungkin boleh di next nih Kak.
Nah, gimana sih cara mainnya? Jadi teman-teman cukup perhatikan dengan cermat gitu ya gambar-gambar pada soal sesi ini. Jadi nanti akan ada gambar nih di slide teman-teman semuanya. Teman-teman cukup perhatikan dan fokus gitu ya terkait gambar yang ada di slide teman-teman semuanya. Dan nanti kalau misalkan aku next nanti udah ada pertanyaannya gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman udah tahu nih jawabannya apa, silahkan dijawab di kolom chat gitu ya. Oke, nah dari teman-teman udah siap nggak nih untuk join games kita malam hari ini? Kalau misalkan udah siap, silahkan diketik angka 106. Oke, dari Kak Rahmi kayaknya udah siap banget. Oke, terus dari Kak Irma juga siap. 106 juga nih. Dari teman-teman yang lainnya, udah siap nggak nih? Oke, Kak Erennya juga siap. Oke deh, kalau gitu mungkin kita langsung mulai aja di soal yang pertama. Nah, ingat ya teman-teman, teman-teman harus fokus dengan gambar yang ada di slide teman-teman semuanya. Oke, aku hitung 1 sampai 5 kali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, next. Nah, berapa jumlah pohon kaktus di gambar tadi? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak berapa jumlah pohon kaktus di gambar tadi? Oke, oke, Kak Irma gercep banget. Jawabannya 5. Terus dari Kak Erena juga 5. Kak Ciara juga 5. Kak Rami juga 5. Oke, dari teman-teman yang lain ada jawab selain 5. Aku mau jawab 4 deh, Kak. Boleh, boleh banget ya, teman-teman. Atau mau jawab 6 juga boleh. Ada lagi yang ingin menjawab, teman-teman? Udah cukup? Oke, kayaknya udah cukup nih, Kak ya. Mungkin kita next deh. Kita lihat jawabannya benar nggak sih 5. Yaps, betul banget ya jawabannya Kak Irma, Kak Erena, Kak Ciara, sama Kak Rami. Jawabannya 5. Aduh, udah fokus nih ya. Ini masih soal yang pertama. Kita lihat di soal yang selanjutnya. Oke, next Kak. Fokus ya. Oke. Nah, silahkan diperhatikan ya teman-teman gambar yang ada di slide teman-teman semuanya. Aku hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, 5. Next, Kak, kita ke pertanyaannya. Oke, nah, buah apa yang terdapat pada lukisan di rumah wanita itu? Oke, oh, Kak Erna gercep banget ya. Kak Erna jawabannya cherry, terus Kak Airin juga cherry, Kak Irma cherry, Kak Rami juga cherry, Kak Ciara juga cherry. Oke, Kak Delima cherry juga nih. Terus disusul sama Kak Arel cherry. Oke, sip, mantep nih teman-teman. Dari teman-teman yang lainnya ada yang mau jawab selain Cherry? Boleh banget. Oke, gimana? Udah cukup? Ada lagi yang mau jawab selain Cherry? Oke, kayaknya udah cukup ya. Oke, kita next deh. Kira-kira bener nggak sih jawabannya Cherry? Yaps, betul banget. Jawabannya Cherry ya, teman-teman. Masih ada soal selanjutnya ya. Kita next. Nah, silahkan diperhatikan ya teman-teman dari gambar ini. Nanti akan ada pertanyaan. Boleh deh dilihat mungkin warna bajunya gitu ya. Atau anggota keluarganya. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Aku hitung 1 sampai 5 deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Mungkin boleh di next, Kak. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang yang menggunakan celana pendek? Oke, waduh, gercep-gercep banget nih ya. Sekarang Kak Delima nih yang gercep. Kak Delima jawabnya 2. Kak Cahyo 3. Oke, oh udah bervariasi ya teman-teman jawabannya. Terus dari Kak Dewi 4. Kak Airin 3. Terus Kak Rara 2. Kak Erena 2. Kak Ciara juga 2. Kak Lutfi 3.
Oke, kira-kira yang mana nih ya jawaban yang benar? Dua, tiga, atau empat gitu ya? Mungkin boleh di next nih, Kak. Jawabannya apa sih? Yaps, yang jawab tiga bener banget ya. Jadi ada tiga nih yang pakai celana pendek, si anak yang pakai baju putih, terus ayahnya sama eh, anak yang satu lagi gitu ya, yang di ujung. Oke, kita masih ada satu soal lagi nih teman-teman. Fokus ya. Next. Nah, aku hitung 1 sampai 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, next Kak, kita ke pertanyaannya. Nah, apa warna bulan dalam lukisan tersebut? Ayo, teman-teman. Kayaknya gercep-gercep banget nih. Oke, Kak Dewi blue. Oke, Kak Erena juga biru, Kak Irma biru, Kak Delima biru, Kak Airin biru, Kak Lutfi biru, Kak Ciara juga biru, Kak Cahyo biru nggak sih? Oke, kita lihat ya jawabannya bener nggak sih biru atau buahnya warna pink gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya bener nggak? Yaps, betul banget jawabannya biru. Oh, masih ada satu soal lagi ya teman-teman. Oke, boleh di next Kak. Nah, aduh, aku lihat gambarnya jadinya lapar ya teman-teman. Karena menarik sekali gitu warnanya. Oke, silahkan diperhatikan ya teman-teman. Baik itu dari kuenya atau dari warnanya ya. Oke, aku hitung 1 sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita next ke pertanyaannya. Nah, makanan yang berjumlah 5 buah adalah makanan dengan warna apa? Oke, kayak ini udah mulai sulit ya. Oke, dari Kak Lutfi, merah. Oke, ayo teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menjawab selain merah? Baru Kak Lutfi nih yang jawab. Ayo, tadi kita lihat banyak banget ya warna-warna kuenya ya. Ada yang hijau, ada yang pink. Oke, dari Kak Cahyo yang di tengah lupa warnanya. Aduh, apa ya? Terus dari Kak Ciara, hijau atau kuning? Pilihnya satu nih, Kak Ciara. Hijau atau kuning, ya. Terus dari Kak Erena, hijau. Oke. Terus Kak Airin, Nagasari, daun pisang hijau. Oke. Jadi yang warna hijau ya, Kak Airin ya. Oke, sip. Detail banget nih dari Kak Airin Nagasari. Oke. Terus Kak Delima, hijau. Oke. Udah bervariatif ya teman-teman. Ada yang merah, ada yang dari Kak D5 aku ke skip tadi pelangi. Oke. Ya tadi ada kue yang eh, apa namanya warnanya ini ya kayak ada pink, hijau dan lain sebagainya. Oke, Kak Dewi, putih atau coklat apa namanya? Bolu brownies. Oke, boleh. Kak Ciara, hijau muda. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin menjawab selain warna-warna yang udah disebutkan teman-teman tadi. Seru banget nih teman-temannya. Semangat ya. Oke, Kak Cahyo udah mulai menjawab merah muda. Bisa jadi. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menjawab selain merah muda, hijau muda, putih atau coklat, hijau atau kuning. Udah cukup? Oke, kalau kalau udah cukup, kita next ke jawabannya ya. Kita lihat jawabannya benar gak sih? Yaps, yang benar itu jawabannya hijau ya teman-teman. Dari Kak Airin ya kalau nggak salah. Dari Kak Airin tadi jawabnya Nagasari. Ya, ini kayaknya memang eh, kue Nagasari biasanya ya teman-teman ya. Kalau di eh, lihat lipatannya, tapi bisa jadi kue yang lain sih sebenarnya gitu. Oke, kita next masih ada lagi nggak nih?
Oke, udah habis gamesnya. Seru banget, teman-teman ya. Menguji fokusnya teman-teman semuanya gitu ya. Dan terima kasih sudah meramaikan gamesnya. Dari gamesnya kita udah belajar untuk fokus dan mengingat dengan baik ya, teman-teman. Semoga teman-teman semuanya tetap fokus dan makin semangat untuk ikut sesi kita pada malam hari ini. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yakni sesi pengenalan digital sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Nia. Mungkin kita sapa dulu nih Mbak Nianya. Halo, selamat malam Mbak Nia. Oke, coba. Oh ya, nih Mbak Nia, kayak masih ini ya teman-teman. Sebentar, kita tunggu. Nah, nanti teman-teman silahkan disimak dengan baik gitu ya. Digital sekolah itu apa sih? Mungkin dari teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih itu digital sekolah gitu ya. Nah, jadi nanti dari tim kita akan menjelaskan langsung gitu ya terkait digital sekolah. So, buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalkan nih dari teman-teman ada pertanyaan gitu ya terkait bootcampnya, terkait digital sekolah dan lain sebagainya, monggo silahkan ditanyakan ke Mbak Nianya seperti itu. Oke, aku coba uh, reach out Mbak Nia. Sebentar ya teman-teman. Halo Kalia, mungkin aku yang akan bantu presentnya ya Kalia. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman akan berkenalan terkait digital sekolah. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Mbak Widi gitu ya. Nah, di sini udah ada Mbak Widinya. Oke, kita sapa dulu deh Mbak Widinya. Halo, selamat malam Mbak Widi. Halo, selamat malam Kalia. Gimana nih kabarnya malam hari Oke, ini Mbak? suara aku aman ya Kak? Aman, aman banget Oke, Mbak. Alhamdulillah kabar aku baik banget nih Kalia. Dan tentunya udah gak sabar banget nih untuk catch up dengan teman-teman TC semua. Oh, oke, aku juga semangat banget ya, ikut semangat ya Kak Widi, karena ngelihat teman-teman semuanya dari games tadi kayak semangat banget. Jadi aku ikut semangat juga nih gitu ya di sesi kita malam hari ini. Oke deh kalau gitu, Mbak Widi udah siap untuk mengenalkan digital sekolah ke teman-teman semuanya malam hari ini? Oke, udah siap banget nih Kalia. Oke, sip deh kalau gitu. Kalau udah siap, mungkin langsung aja kepada Mbak Widi. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kalia atas waktu dan kesempatannya. Nah, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Widi, perwakilan dari tim digital sekolah nih. Senang sekali rasanya bisa bertemu teman-teman semua dalam kegiatan Sekolah Talk 106 hari ini. Nah, teman-teman, aku izin untuk mengajak teman-teman berkenalan dengan digital sekolah ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga udah familiar sama digital sekolah begitu ya. Tapi ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya teman-teman. Jadi kita akan berkenalan lebih lanjut dengan digital sekolah. Oke, nah teman-teman, digital sekolah ini merupakan sebuah platform edutech yang didedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para profesional muda agar selaras dengan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Kami juga memiliki tujuan untuk membantu user kami menjadi digital talent yang ahli di bidangnya. Nah, teman-teman, ini merupakan traction and impact kami. Sudah ada lebih dari 60.000 register user di platform kami, dan diantaranya merupakan terdiri dari 4.640 plus plus teachers dan alumni ya, teman-teman. Di sini juga tersebar kelas kami, total keseluruhan kelas yang kami buat, begitu, itu ada di 300 jumlahnya, teman-teman. Selain itu, kami juga mempunyai traction sebesar 82% dari alumni kami merupakan alumni yang sudah bekerja, begitu ya, teman-teman. Dan kami juga ada program sertifikasi BNSP nih, dan 93,75% diantaranya itu lolos sertifikasi BNSP, teman-teman. Lalu di bawahnya, kalau teman-teman lihat ada hiring partners kami, mulai dari MNC, Dana, Lazada,
Dana, Glints, dan lain sebagainya. Dan selain itu di sebelah kanannya juga ada beberapa company tempat alumni kami bekerja nih teman-teman. Mulai dari Meta, Shopee, Blibli, Mandiri, dan tentunya masih banyak company-company lainnya teman-teman. Oke, dan di sini ada beberapa testimoni begitu teman-teman dari alumni-alumni kami yang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini ada sedikit kata-kata dari alumni kami nih ya teman-teman. Dan tentunya malam ini kami juga berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng nih sama salah satu alumni kita yaitu Kak Nur Aditya begitu. Dan teman-teman juga boleh banget untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu gimana proses pembelajaran di digital sekolah nih teman-teman. Mungkin di sini aku akan menjelaskan sedikit dari Kak Farhan Ferdianto ya. Nah, Kak Farhan ini sekarang bekerja sebagai data engineer di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kalau kata Kak Farhan, aku bisa switch karir ke data engineer sebelum graduation. Nah, keren banget ya teman-teman dari Kak Farhan ini. Sebagai informasi, Kak Farhan ini sebelumnya belum memiliki pengalaman di bidang data begitu ya teman-teman. Tapi karena mengikuti bootcamp data engineer ini, Kak Farhan bisa switch karir nih teman-teman dan diterima di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Lalu selain itu teman-teman kami mempunyai beberapa program. Yang pertama ada program bootcamp. Program bootcamp ini merupakan program yang paling komplit di kami ya teman-teman. Ada beberapa learning topics mulai dari data science, cloud engineer, business intelligence, sampai data engineer. Untuk durasinya bootcamp ini berdurasi sekitar 4 bulan teman-teman. Lalu selanjutnya ada mini bootcamp. Nah ini versi yang lebih singkat dari bootcamp, teman-teman biasanya berdurasi sekitar 2 bulan dan ada beberapa topik di antaranya nih, teman-teman. Dimulai dari KOL Management, QA Engineer, AWS Cloud Essential, dan juga Digital Writing Camp. Dan selanjutnya kami juga ada short course, teman-teman. Untuk short course ini merupakan versi yang paling pendek dari produk kami, begitu. Biasanya terdiri dari 2 sampai 4 sesi, teman-teman. Untuk learning topics-nya juga beragam, mulai dari technical writing, Canva and AI, voice over, dan juga data entry. Nah, teman-teman, karena hari ini merupakan sekolah talk mengenai data science, tentunya teman-teman juga eh, aku aku kira sudah mempunyai ketertarikan begitu ya di data science. Dan kebetulan teman-teman kami juga akan mengadakan bootcamp data science dalam waktu dekat nih, teman-teman. Untuk bootcamp data science batch 50 ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni dan terdiri dari 14 minggu, teman-teman. Di antaranya terdiri dari 23 live session dan juga 20 self learning. Untuk jadwalnya kami terdiri dari jadwal mixed day teman-teman. Jadi akan dilaksanakan 3 hari dalam 1 minggu. Akan terlaksana di hari Selasa dan juga Kamis pada jam 19.15 sampai 21.15 dan pada hari Sabtu di pukul 10 sampai pukul 12. Nah tentunya jam-jam yang kami tawarkan ini bisa membuat teman-teman fleksibel ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tadi mungkin ada yang masih jadi mahasiswa atau teman-teman yang berniat untuk switch career, itu bisa banget mengikuti kelas kita karena tentunya kelas kita juga sudah disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Dan jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman ikut kelasnya kita, kami selalu menyediakan recording ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa selalu mereview tiap sesinya. Oke, nah teman-teman di sini ada beberapa fasilitas yang kami tawarkan. Di sini ada sekitar 10 fasilitas yang bisa kami tawarkan begitu ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya juga tertera di website kami atau jika teman-teman ingin berkonsultasi secara lebih private, teman-teman juga bisa menghubungi tim kami di tim SSR dan CRO kami ya. Dan tentunya nanti akan di-share kontaknya oleh tim digital sekolah. Nah, untuk fasilitas dan benefit ini diantaranya ada sertifikat BNSP, sertifikat internasional, 6 personal project, 1 portofolio data science profesional, innovation and leads di industry trends. Lalu kami juga mempunyai fasilitas job connector dan khusus untuk bootcamp, teman-teman, kami juga mempunyai DK AI Lecture dan di sini teman-teman bisa menggunakan bot AI yang
yang tersedia 24/7 nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebingungan terhadap suatu materi atau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja teman-teman bisa digunakan untuk DKAI-nya. Lalu untuk program kami juga sudah berstandar AI based praktikal ya teman-teman. Jadi tentunya kami juga mengikuti zaman teman-teman akan disesuaikan dengan penggunaan AI yang eh, diakui atau tidak sekarang berdampingan dengan kehidupan kita ya teman-teman. Lalu selain itu teman-teman juga akan mendapatkan konsultasi tutor unlimited dan selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan better career readiness. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan sesi konsultasi juga gitu teman-teman dengan tim expert kami. Nah, teman-teman, untuk payment metodenya, kami juga tersedia tunai ataupun cicilan dengan berbagai pilihan ya, mulai dari transfer bank, kris, e-wallet, kartu kredit, minimarket, ataupun untuk teman-teman yang ingin menggunakan program cicilan, di sini kami juga sudah mempunyai beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari Dana Cita, Edufund, dan juga Tokopedia. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada promo yang dikhususkan untuk teman-teman semua nih. Yang pertama akan ada dua promo yang akan kita berikan nih, teman-teman. Yang pertama ada Bootcamp Data Science with BNSP Certification dan Real Internship. Jadi untuk bootcamp ini sudah termasuk BNSP Certification ya, teman-teman. Untuk harga normalnya itu ada di 6.500.000 dan harga di website saat ini tertera di harga 3.499.000. Namun, khusus teman-teman yang malam ini mengikuti Sekolah Talk, teman-teman berhak mendapatkan promo sebesar diskon tambahan 50.000 teman-teman. Jadi teman-teman cukup membayar sekitar 3.449.000 aja dan teman-teman bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tadi aku sebutkan. Nah, teman-teman, untuk promonya ini karena sangat menggiurkan begitu ya teman-teman, bahkan lebih murah dari harga di website kami. Jadi promonya terbatas ya teman-teman, hanya sampai tanggal 28 Juni tahun 2025. Selain itu teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mempunyai sertifikat bertaraf internasional, di sini kami juga mempunyai promonya, teman-teman. Untuk harga normalnya itu ada di harga 9 juta dan harga promo di websitenya itu tertera di harga 4.799.000. Namun sekali lagi aku sampaikan nih kepada teman-teman para peserta Sekolah Talk semua bahwa ada promo yang berhak teman-teman klaim, yaitu tambahan diskon sebesar 150.000. Jadi teman-teman cukup membayar di harga 4.649.000 aja. Dan tentunya seperti promo sebelumnya ya, teman-teman, di sini juga promonya cukup terbatas nih, hanya sampai di tanggal 28 Juni tahun 2025 aja. Nah, buat teman-teman semua, boleh langsung di-scan aja QR code di samping atau boleh juga langsung diklik link yang sudah aku sebarkan di kolom chat ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih mau mikir-mikir dulu, itu juga nggak apa-apa. Teman-teman boleh di-save dulu aja linknya atau foto QR code-nya. Agar nanti jika teman-teman mau bertanya begitu, nggak terlewat promonya ya, teman-teman. Karena lumayan banget nih diskon tambahan 50.000 atau 150.000 ini begitu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan ya. Nantinya jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh banget langsung disampaikan aja di kolom chat. Terima kasih kali ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Widi sudah mengajak kita berkenalan lebih dekat gitu ya dengan digital sekolah. Baik buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan gitu ya atau mau konsultasi terkait kelas di digital sekolah, teman-teman nanti bisa konsultasi ke admin digital sekolah kita. Untuk link konsultasinya sudah ada di kolom chat ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa langsung konsultasi aja dengan admin kita seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang teman-teman tunggu ya, yakni sesi pemaparan materi. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau info ini ke teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi kita hari ini, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di Slido. Nanti link dan code-nya sudah di-share di kolom chat gitu ya, dan pertanyaannya akan kita bahas bareng di sesi Q&A setelah pemaparan materi selesai. So, feel free aja buat teman-teman semuanya untuk klik link
linknya, dan tulis pertanyaannya dari sekarang. Dan selanjutnya, aku juga ingin menjelaskan cara untuk klaim sertifikat di sesi kita malam hari ini. Yakni ada dua cara ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, kalian bisa memberikan kontribusi sebesar 15.000 sebagai bentuk support untuk keberlangsungan program ini. Yang kedua, teman-teman bisa join Sosmed Challenge. Challenge-nya apa? Jadi yang pertama, pastiin kalau misalkan teman-teman semuanya sudah follow Instagram kita, yakni @digitalsekolah. Nah, nanti teman-teman bisa cerita atau sharing experience kalian selama belajar di Sekolah Talk malam hari ini melalui Instastory dan jangan lupa buat tag akun @digitalsekolah. Kemudian kalian juga harus like and comment 5 postingan terakhir Digital Sekolah plus tag 3 akun Instagram teman kalian. Dan yang terakhir, silahkan upload screenshot bukti kalau kalian sudah melakukan challenge ini. Gitu ya, teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ditanyain aja seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan langsung oleh tutor kita, yakni Mbak Farah Yulianti, yang sudah expert di bidang data science dan merupakan salah satu senior app engineer at Mining Software Company. Kemudian Mbak Farah juga sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di dunia data science. Keren banget ya, teman-teman. Nah, di sini karena udah ada Mbak Farahnya, kita langsung sapa aja. Halo, Mbak Farah, selamat malam. Halo Mbak, Oke, gimana kabarnya malam hari ini Mbak Farah? ya, dingin batuk-batuk aja lah ya. Oke, semoga cepat sembuh ya Mbak Farah. Kebetulan di Ya, daerahku juga lagi hujan sekarang, kayaknya memang musimnya lagi pancaroba kayak ya. Aku kurang ini juga, semoga Mbak Farah cepat sembuh dan buat teman-teman semuanya juga dijaga kesehatannya seperti itu. Oke, Mbak Farah, udah siap nggak nih untuk menyampaikan materi ke teman-teman semuanya malam hari ini? ya insya Allah. Oke, sip deh kalau gitu. Buat teman-teman semuanya bisa dipersiapkan gitu ya alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan oleh Mbak Farah pada malam hari ini. Mungkin langsung aja kepada Mbak Farah. Silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Lia. Oke, teman-teman semua, ini aku sambil share screen. Ya, oke. Nah, ini presentasinya udah kelihatan? Eh, Udah aman. oke, oke deh kalau gitu. Teman-teman selamat malam ya. Selamat datang di Sekolah Talk 106 ini tentang data science. Eh, Judul officialnya sih Future Proof Your Career ya, Getting Started with Data Science. Nah, jadi teman-teman nih yang mungkin masih fresh graduate atau yang mau switch career ke dunia data, ya ini bisa jadi inspirasi ya. Kira-kira nanti apakah cocok dengan bidang data atau enggak. Seperti itu. Oke, kita langsung start aja. Nah, topiknya apa aja? Yang pertama adalah kenapa data science ini penting di era digital. Yang kedua itu peluang karir dan salary di dunia data. Yang ketiga, tools dan workflow yang digunakan dalam data science. Dan yang keempat, demo analisa data ya. Langsung aja. Nah, kenapa sih data science itu penting di era digital? Jadi, teman-teman pasti pakai lah ya sosmed dan juga aplikasi. Nah, itu data yang dihasilkan itu ya kurang lebih miliaran ya. Jadi setiap hari itu gabungan dari data-data tersebut pasti ada. Nah, jadi dari media sosial, terus juga misalkan kalau pakai smart home itu pakai IoT ya. Terus kalau bank transfer atau transaksi lain ya, transaksi digital kayak e-commerce juga termasuk ya. Nah, data-data ini kan selalu streaming ya istilahnya ya, selalu ada sih. Setiap detik tuh pasti ada aja yang check out misalkan gitu. Nah, eh, kalau datanya tuh nggak diapa-apain, itu cuma menjadi tumpukan informasi yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu, data science ini tugasnya adalah membantu ya mencari dan mengekstrasi wawasan ya atau insight kita bilangnya dan nilai dari data tersebut. Nah, data itu tuh eh, banyak yang bilang adalah the new oil ya. Jadi kalau minyak kan apa namanya yang paling dicari nih ya. Nah, data ini sama the new oil. Kalau kita punya data yang relevan ya, itu bisa menjadi sumber money gitu ya, apalagi untuk perusahaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena perusahaan ini menggunakan namanya data driven decision ya. Dan juga dalam analisa prediktif dan deskriptif supaya apa? Dapat
mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Jadi berdasarkan data yang ada. Jadi nggak apa ya, istilahnya nggak meraba-raba lah gitu. Kayaknya kemarin kita rame nih. Nah, ya tapi nggak ditelusuri ramenya kenapa. Nah, terus kemudian ke depannya apakah akan rame lagi atau tidak? Nah, itu dari mana? Dari sini. Kita cek datanya dulu. Nah, perusahaan ini biasanya akan memanfaatkan data secara efektif ya, supaya dia memiliki keunggulan di pasar, as in the market gitu ya. Nah, terus juga gunanya untuk mengembangkan inovasi lebih cepat. Nah, kayak ini yang lagi tren apa nih sekarang? Misalkan ada kemarin yang ide gitu kan, nyampurin misalkan kopi sama alpukat. Nah, dibuatlah tuh minuman baru misalkan. Nah, itu bisa tuh diinovasi kan ya, inovasi dalam bidang minuman. Nah, terus juga pastinya memahami perilaku pelanggan lebih rinci. Kayak ini kok layanan kita pelanggannya pada cabut ya. Kenapa nih? Nah, itu harus dicek nih apa sih yang menyebabkan ini pelanggan-pelanggan pada cabut atau pindah layanan. Nah, itu kan berdasarkan data ya. Oke. Terus kalau gitu peluang dan salary di dunia data tuh semenarik apa sih gitu ya? Nah, teman-teman sebelum masuk ke sana ini saya kasih tahu dulu ada beberapa banyak title sebetulnya tentang data science. Kalau di luar negeri itu malah udah berkembang jadi kemana-mana gitu ya. Nah, di sini ada data analis. Nah, ini yang dia tugasnya itu menganalisa data historis dan menyajikan laporan ya atau dashboard yang berdasarkan data yang sudah dianalisa. Biasanya data analis ini nggak sampai bikin machine learning model. Jadi cuma sampai live dashboard ya, yang mungkin bisa dilihat secara per hari gitu di refresh, atau enggak bisa real time juga tergantung settingannya ya. Nah, itu masuknya data analis. Nah, kalau data scientist sendiri ini sama tugasnya, tapi ditambah dengan merancang model ya, dan juga membuat machine learning. Jadi tugasnya tuh sebetulnya data analis dulu, ya, baru data scientist. Nah, kalau data scientist ya semua dari awal sampai akhir. Tapi kalau data analis stop di reporting aja, nggak sampai bikin prediksi. Nah, kadang lowongan itu butuhnya hanya analis, tapi nggak masalah, teman-teman bisa masuk. Nanti kalau dikira datanya itu sudah cukup oke, ya, untuk dibuat prediktif atau dibuat prediksinya, nah, teman-teman boleh propose ke atasan gitu. Pak, kayaknya ini bisa dibuat prediksi deh. Nah, itu silakan teman membuatnya. Terus ada juga machine learning engineer. Nah, kalau ini dia tugasnya mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma machine learning ke dalam sistem produksi. Jadi eh, mirip-mirip sama data scientist, cuma biasanya ML engineer ini dia lebih ke ngotak-ngatik algoritmanya supaya sesuai dengan produksi. Jadi datanya sudah dianalisa, sama dia tinggal disesuaikan yang mana yang paling pas algoritmanya. Nah, kalau data engineer ini agak beda sedikit ya. Nah, data engineer ini sebetulnya membangun pipeline data dan arsitektur data untuk kebutuhan analis. Nah, cuma kadang ada aja lowongan di Indonesia yang menggabungkan data engineer dengan data analis. Jadi bikin pipeline-nya juga, nganalisa juga. Nah, sebetulnya harusnya itu dipisah karena dua job description yang berbeda. Nah, terus ada juga business intelligence analyst. Sama aja, cuma ya namanya doang nih ini untuk mendukung strategi bisnis gitu. Nah, terus ada juga AI specialist atau researcher. Ini untuk pengembangan algoritma dan model AI. Jadi kayak ChatGPT sekarang makin bagus gitu ya, atau AI Gemini makin bagus. Nah, itu dia di sini. Nah, kalau teman-teman jatuh cinta nih ya dengan dunia data science, tapi lebih jatuh cinta ke dunia algoritmanya, mau mengembangkan supaya algoritmanya ini makin bagus. Nah, berarti masuknya ke sini. Ada beberapa alumni kita yang lulus dari bootcamp ini, itu malah lanjut dia S3 ya, atau dia sedang S3 masuk bootcamp, saya lupa. Nah, terus penelitiannya itu tentang AI dan dia masuknya ke sini. AI specialist atau researcher. Jadi sangat memungkinkan untuk teman-teman untuk uh, explore di bidang data ini banyak ya peluangnya. Nah, satu lagi sebelum saya move ke contoh lowongannya, data science itu bukan sesuatu yang bisa teman-teman kotak-kotakan. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau teman-teman beralih dengan data science full nih, nah, terus teman-teman backgroundnya misalkan manajemen atau marketing gitu ya, komunikasi. Nah, saran saya adalah data science itu ya, jangan betul-betul berkutat di misalkan data science artinya datanya harus finance atau harus time series atau harus trend data. Enggak juga.
Kalau teman-teman backgroundnya marketing, belajar eh, data science, itu nanti data-data yang sebelumnya nih kayak leads gitu-gitu ya, itu semua bisa dikembangkan lagi. Gimana caranya leads ini ya menjadi, kalau saya bilangnya kontak ya, leads ini jadi kontak, kayak gitu misalkan. Atau misalkan kalau backgroundnya itu geologi ya, data sensor apa nih gempa bumi, itu bisa jadi prediksi. Nah, dulu tuh kita punya sebetulnya, tapi sensornya sekarang dimatiin. Ya, padahal itu sangat-sangat berguna ketika kalau ada gempa, ya kayak di Jepang, itu sudah ada peringatan sekitar 10 detik sebelum gempanya jalan. Jadi kita bisa berlindung segera. Nah, kalau teman-teman kayak pernah lihat tuh video di YouTube, di Jepang itu literally presenternya itu langsung bilang akan ada gempa dalam waktu berapa detik. Nah, itu jadi mereka sudah berhasil membuat sistem seperti itu. Jadi banyak sebetulnya ya. Perikanan juga bisa kayak menentukan arus ikan ini akan pindahnya kemana. Jadi nelayan bisa dapat banyak ikan, banyaknya kemana. Itu bisa. Asalkan ada datanya, apapun bidangnya itu bisa diolah ya, dan bisa menjadi bidangnya data scientist. Mau pabrik, manufaktur, otomotif, itu semua bisa. Tinggal teman-teman melihat peluangnya atau tidak. Nah, oke. Nah, terus kalau gajinya seperti apa? Eh, ini saya masih pakai standar Indonesia ya. Entry levelnya itu bisa start dari 6 sampai 12. Nah, tergantung lokasi dan pengalaman. Ya. Kadang entry level ya emang dibilangnya 0 sampai 2 tahun, tapi ada aja yang minta internship experience. Kalau udah punya internship experience dan portofolio yang bagus, biasanya kita bisa nego yang lumayan tinggi. Nah, terus mid levelnya 3 sampai 5 ini bisa at least 12 sampai 20 ya. Again, kembali lagi tergantung lokasi dan pengalaman. Nah, lalu senior, senior ini bisa mencapai 20 juta ke atas, terutama kalau kerjanya di perusahaan global atau luar negeri. Ya. Nah, terus selain office work, gitu ya, teman-teman bisa buka freelance mulai dari 50 US dollar untuk simple analisis sampai dengan 300 US dollar per project. Kalau saya sih biasanya buka ini tuh buat eh, teman-teman mahasiswa yang pengen belajar tapi stuck gitu. Jadi kayak konsultasi gitu. Nah, tapi itu kita ajarin analisanya seperti ini. Nah, kalau yang kompleks ini biasanya buat eh, apa namanya analisa custom perusahaan gitu ya, yang butuh apa namanya second opinion lah kayak gitu. Jadi ini ada freelance-nya. Nah, kalau ini sih saya lihat datanya dari Google ya, kombinasi beberapa website. Cuma dengan lokasinya misalkan kalau di Jatim atau di Sulawesi atau di Kalimantan, Sumatera, mungkin akan berbeda-beda posisinya. Ada yang mungkin sesuai UMR atau di atas UMR sedikit, ya, itu bisa aja. Nah, makanya buat dapat segini, ya, itu diusahakan dengan portofolio. Kalau portofolio teman-teman bagus dan banyak untuk data science, ya itu pastinya bisa lah dapat segini untuk awal-awal. Possible banget kok. Possible. Oke. Contoh lowongannya kayak gimana sih di LinkedIn? Nah, ini yang punya saya kemarin saya coba cari. Nah, ini kayak ada data analytics, ada data scientist, AI agent development, ya ini ada data scientist juga. Ada AI expert analyst, ya ini analisa AI. Dan ini ada junior machine learning, ya, Gen AI. Ya. Ini namanya beda-beda, tapi asal ada kata-kata kayak yang ini ya, ini berarti masih ada hubungannya dengan data. Jadi namanya sekarang udah mulai aneh-aneh, nggak data scientist doang. Tapi kalau teman-teman mencoba mencari dengan keyword yang sebelumnya, ya itu pasti ada aja di link. Nah, terus kalau pekerjaan kayak gini tuh biasanya yang guarantee dapat ya biasanya tuh yang dia buka lowongannya cuma sebentar. Jadi dia cuma buka lowongan sekitar 1 sampai 5 jam terus ditutup. Jadi nggak akan pernah sampai 100 aplikan kayak gini. Paling cuma 50 orang lah yang apply terus dia langsung tutup. Itu biasanya memang si perusahaannya butuh cepat. Nah, teman-teman kalau merasa pede, silakan apply dengan yang kriterianya seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin tools dan workflow-nya ya yang digunakan dalam data science. Nah, ini ada tampilan hard skill dan soft skill juga ya, yang saya terangkan. Ya, pertama hard skill teman-teman harus paham apa itu database. Ya. Kalau yang bukan IT mungkin belum pernah dengar apa itu database. Tapi kalau yang backgroundnya IT mungkin sudah paham ya apa itu database, apa itu SQL. Nah, terus ada Python dan R.
Kalau di sini kita belajar pakai Python. Nah, R ini biasanya lebih ke statistik heavy. Ya kalau teman-teman ada yang eh, ngambil statistik kuliahnya, ya mungkin akan disuruh pakai R. Nah, terus kita juga akan belajar data visualisasi dan business intelligence. Gimana caranya kita membuat report yang eye-catching dan mudah dimengerti semua orang. Lalu pastinya statistik ya, karena data science tanpa statistik itu justru malah bingung, istilahnya gitu. Nah, terus terakhir pastinya machine learning. Ya, kita butuh belajar algoritma, prediksi, hasil dari analisa menggunakan empat ini. Nah, selain hard skill, pastinya ada soft skill juga. Kita harus bisa menceritakan data yang udah kita analisa. Kayak data storytelling di sini. Kalau enggak, ya nanti orangnya bingung gitu. Ini nyampein apa sih gitu ya. Atau reportnya nih kurang jelas gitu, eh, kurang bisa menyampaikan informasi yang seharusnya. Nah, di sini teman-teman butuh secara verbal gitu ya, menyampaikannya. Nah, itu ada hubungannya sama komunikasi. Ya, sama nih. Nah, terus berpikir kritis itu lebih tepatnya ini datanya ada yang nggak sesuai atau datanya itu istilahnya nggak terlalu pas sama bisnis goalnya perusahaan, tapi nggak ada effort untuk menyesuaikan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa berpikir kritis untuk menyarankan apa yang harus dilakukan gitu, atau melihat ada data yang ada diskrepansi ya, apa tuh bahasa Indonesianya, kayak nggak sesuai lah, sesuai. Nah, itu bisa teman-teman apa namanya beranikan untuk ngomong ya setelah teman-teman temukan. Terus pastinya kerjasama, karena tim data itu biasanya sih nggak sendirian. Kenapa? Karena butuh namanya second opinion atau second eye. Karena kalau sendirian takutnya bias. Jadi teman-teman harus bisa kerjasama kalau punya opinion yang berbeda dalam satu tim ya, pendapat yang berbeda. Nah, sekarang kita ke tools, apa aja yang akan dipakai. Ya, pertama kita akan pakai Jupyter Notebook atau Google Colab. Di sini, digital sekolah, kita pakai Google Colab supaya bisa di-share ya ke tutor pada saat ngerjain tugas. Cuma kalau teman-teman mau coba di laptop sendiri, bisa pakai Jupyter Notebook. Nah, terus library-nya ada Pandas sama NumPy, ini untuk eh, pengolahan data dan manipulasi data. Ada Matplotlib, Seaborn Plotly, ini buat visualisasi di notebook. Nah, ada Scikit-learn, ini untuk machine learning-nya. TensorFlow PyTorch sama, ini juga untuk machine learning, tapi lebih ke deep learning dan custom AI. Lalu di sini Tableau, Local Studio, Power BI, itu jatuhnya business intelligence di sini ya. Jadi visualisasi juga, tapi lebih ke reporting kalau yang ini. Kalau yang ini lebih ke visualisasi coret-coretan lah di notebook gitu ya, untuk membantu analisa. Nah, oke, terus workflow-nya gimana? Jadi teman-teman, pertama harus paham dulu, ini datanya itu mau buat apa ya? What is the goal? Ya, goalnya ngapain? Nah, baru kita ke analytic approach. Jadi ada nanti analisa prediktif, preskriptif, ya, diagnostik dan lain-lain. Nah, terus setelah melakukan analisa tersebut, kita ke sini. Datanya ini yang dibutuhkan apa aja, ya. Jadi, apakah butuh hanya dari satu table atau lebih dari satu table atau bahkan lebih dari satu database? Nah, itu di sini. Terus data collection, data understanding, ini tuh bolak-balik. Kenapa? Karena pada saat kita mengumpulkan dan mengerti datanya, bisa jadi ada yang kurang. Nah, itu ya. Sama sini juga. Data preparation, pada saat kita analisa, dan kita persiapkan untuk masuk machine learning, ada yang kurang. Balik lagi ke sini. Ya. Jadi prosesnya tuh akan lama banget di sini sebenarnya, teman-teman. Sekitar 60% sampai 70% waktu kita akan habis di sini. Nah, 30% nanti masuknya ke sini, modeling. Ini membuat machine learning-nya. Nah, habis membuat machine learning, kita melakukan evaluasi. Evaluasinya ini kayak bagus atau enggak modelnya. Lalu kalau udah oke, ya, nggak ada back and forth lagi, ini kita deploy. Nah, supaya bisa dipakai di aplikasi. Jadi kayak deploy-nya kayak gimana? Nah, teman-teman kalau misalkan buka YouTube, setiap buka rekomendasinya beda-beda kan? Nah, itu adalah salah satu dari contoh model machine learning untuk rekomendasi. Jadi YouTube saya sama YouTube teman-teman akan beda kalau dibuka karena ngikutin apa yang saya sukai gitu generanya ya. Nah, nanti dapat feedback. Feedbacknya gimana? Nah, ini bisa macam-macam. Ada yang pakai sistem ranking, ya pakai like or not like. Ada juga feedbacknya itu pakai apa? Ini waktunya berapa lama pada saat dia scrolling, bisa. Atau ada juga dia feedbacknya itu
apa namanya langsung gitu, pakai komentar. Nah, itu akan balik lagi ke sini. Nah, untuk apa? Untuk di training ulang modelnya supaya sesuai dengan feedback yang dikasih sama uh, user. Nah, ini akan terus-terusan kayak gini, teman-teman. Jadi ini satu project life cycle-nya kayak gini. Terus aja. Jadi bukan berarti oh satu project selesai ya udah gitu. Ditinggal kita move on ke project baru. Gak juga. Kita tetap harus maintain apa namanya algoritma modeling ini yang udah di deploy gitu. Kalau enggak nanti kalau dia nggak kita maintain, feedbacknya nggak digubris gitu ya, yang ada malah customernya pindah karena merasa oh feedback feedback saya nggak ditanggepin nih, kok algoritmanya masih gini-gini aja ya nggak sesuai dengan kesukaan saya gitu. Nah ini jadinya akan terus dilakukan training ulang pada model supaya feedback dari si customer ini atau dari user itu apa namanya kepake terus. Nah gitu ya teman-teman untuk workflow-nya. Oke, nah sekarang kita demo sebentar untuk analisa data ya. Oke, ini simple aja. Nah, ini datanya video game sales analysis visualization. Datanya ini isinya list video game dengan sales lebih dari 100.000 kopi. Nah, ini didapetin dari ini ya, scrape dari vigicharts.com. Oke, bentar ini saya masukin dulu datasetnya. Nah, di sini kita pakai library yang tadi nih yang sudah saya mention, ya. Oke, saya upload dulu, ya. Upload dulu datanya. Oke, sudah. Ini kita jalankan. Ya, ini importnya, ini datanya. Oke. Datanya ini ada kolom ranking, nama, platform, tahun, genrenya apa, publishernya siapa, dan juga salesnya di setiap region ya. Jadi ada NA atau North America, EU atau Europe, JP ini Japan ya. Other sales ini berarti negara atau region lain, dan ini global sales secara keseluruhan ya. Nah, oke, kita lihat di sini shape. Shape itu bentuknya ya berapa baris berapa kolom. Nah, di sini dibilangnya adalah 16.598 baris dan 11 kolom. Nah, ini kita bisa tulis kolomnya ada 11 dan barisnya ada 16.598. Nah, di notebook ini biasanya setiap kita habis menemukan suatu yang menarik gitu ya, bisa kita bikin notes di sini ya, teksnya. Nah, kalau kayak gini, terus data.info. Nah, ini tipe datanya ya. Ada integer atau angka, ada objek atau kita bilangnya kategorikal gitu ya. Atau huruf gitu. Float juga ini angka ya. Oke. Di sini ada keterangannya tadi yang seperti saya bilang, ada ranking, nama gamenya, platformnya, dia PC, PS4 dan lain-lain. Kapan dia dirilis, genrenya, publisher, dan salesnya ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini, cek datanya ada yang nol atau enggak. Nol itu artinya kosong. Nah, di sini ada year yang kosong dan publisher yang kosong ya, sebanyak 271 ya. Nah, ini berarti there are missing data and year and publisher ya. Year with 27 empty and publisher 58 empty gitu ya. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan di sini kita sebetulnya ada teknik lain untuk ngehandle-nya, tapi untuk sekarang ini kita drop aja ya. Where, year, and publisher missing ya. Oke. Nah, ini kita drop atau kita hapus istilahnya. Nah, ini kalau dihapus sekarang data yang kosong tadi hilang ya. Jadi data yang kosong itu harus di handle supaya nanti pada saat jadi grafik itu bagus. Oke. Sekarang move on ke ini sebetulnya namanya adalah EDA ya teman-teman. EDA atau kita bilangnya exploratory data analysis. Explorer. Sorry. Nah, ya. Jadi kita mau explore datanya. Sini yang pertama datanya adalah eh questionnya atau pertanyaan pertama adalah genre game apa yang apa namanya paling laku gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat secara
counts dari value ini adalah action, ya, diikutin dengan spot dan miscellaneous. Nah, terus kalau kita ke bawah ini saya udah eh, sediakan untuk plot ya atau visualisasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini secara bar chart ya, action ini cukup banyak ya. Lalu spots dan miscellaneous. Nah, terus di sini insight ini apa? Ini adalah apa yang bisa kita tangkap dari pengolahan data di atas, termasuk dari yang value counts dan juga apa namanya visualisasinya ini. Nah, sini insight-nya pastinya itu adalah genre action ya is the most popular ya, followed by sports and miss gitu. Nah, kalau mau spesifik bisa pakai eh, jumlahnya gitu ya. Popular with misalkan uh, 3251 releases followed by sports misalkan with 2304 releases. Satu lagi miscellaneous ya with 1686 bukan sih tadi. Saya lupa. Oh ya, 1686 ya. Nah, ini releases gini. Jadi setiap teman-teman melakukan namanya exploratory data ya, itu kalau bisa ada insight-nya di sini. Supaya pada saat ngebaca lagi langsung ke sini aja gitu, nggak usah menerka-nerka lagi dan langsung ada intinya. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua, ini tahun mana yang paling banyak ada game rilis. Di sini yang year-nya itu perlu kita olah dulu. Jadi cari year yang tidak kosong, terus ubah polanya menjadi eh, integer, terus diubah lagi menjadi string, terus kita buat menjadi plot ya setelah di order. Ini di order, jadinya seperti ini. Nah, di sini ternyata 2009 yang paling banyak ya. Nah, tapi ini datanya tuh nggak ngurut ya. Ini ngurutnya tuh dari yang paling banyak. Nah, kalau dilihat di sini eh 2009 paling banyak, 2008, 2010, terus ini 2005 ya. Yang lumayan jauh jamnya ya. 2002 itu 800 lebih ya. Sementara 2005 itu dia sudah mendekati 1000. Jadi kita bisa bilang karena ini jamnya apa sih loncatan ya, loncatannya lumayan jauh. Kita bisa bilang di sini tahunnya itu yang paling banyak game rilis adalah tahun 2005 ya, 2007, 8, 9, 11. Ya, berarti di sini antara 2005 sampai 2011 gitu. Terus tahun berapa lagi nih? 2010. Oke oke. Ada lagi insight yang menarik yaitu setelah tahun 2010 kan 2011 ya. Ini 2010 yang ini. Nah, 2011 itu agak ke bawah dikit. Nah, berarti ada penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Nah, sebenarnya kita bisa mencari tahu lebih banyak gitu teman-teman. Kenapa sih kok dari tahun 2010 ke tahun 2011 ada penurunan? Bisa jadi ya misalkan eh seingat saya ya 2011 itu mulai banyak mobile gaming. Nah, di data ini itu nggak ada mobile gaming. Kalau nggak salah tadi cuma PC sama konsol ya. Nah, jadi itu bisa jadi insight-nya teman-teman kalau teman-teman punya eh, sumbernya gitu ya dari mana. Nah, di sini bisa kita tulis eh, highest number of releases ya is between 2005 sampai 2010 ya. Nah, kenapa 2011 yang nggak masuk ya? 2011 is not included ya, nggak dimasukin ya, because ya there is significant decline ya after 2010 ya. Nah, terus misalkan tadi yang saya bilang due to rise in mobile gaming misalkan gitu. Nah, ini nanti apa namanya? Tambahin ya sumber artikel ya. Sorry, source, artikel source. Nah, biasanya saya suka gini. Jadi eh, apa artikel source itu bisa dari berita tahun 2011 lah atau gimana. Jadi saya nggak mengira-ngira gitu, tapi memang ada buktinya. Nah, gitu ya. Oke.
Next, di sini ada top 5 years game release by genre. Kita lihat. Nah, genre-nya ini kalau kita lihat tadi action ya, action sport miss harusnya sama ya. Kita lihat di sini action warnanya hijau, betul. Action. Terus sports itu warnanya hijau juga. Nah, ini sama miss. Nah, ini ya. Di action sport miss. Sama ya. Eh, sama kayak nomor satu tadi. Oke. Nomor empat. Nah, tahun berapa yang sales worldwide-nya paling besar? Apa namanya? Group by dulu, year sama global sales ya. Karena worldwide berarti kita pakai global sales. Nah, kita coba cek di sini ya. Nah, global sales itu kita lihat. Nah, ini sekarang tahunnya order sesuai tahun ya. Kalau kita lihat, ini jamnya lumayan tinggi di sini ya, dari 2006 ke 2007. 2007 peaknya di 2008, lalu signifikan decline di 2010 ya. Di 2008 2009 ini dia peaknya ya. Nah, ini eh bisa kita bilang ya, peak sales ya. Nah, peak sales oops, is on 2008 and 2009 tuh. Nah, jadi apa namanya? Yang paling noticeable lah ini. Ya, jamnya paling gede 2007 sampai 2010 dengan peak 2008 dan 2009. 2011 dia turun lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang sepertinya ini ada race in mobile games, makanya game PC dan konsol itu nggak terlalu laku secara sales ya. Nah, terus genre game yang paling sering dirilis dalam satu tahun yang sama. Nah, ini kita pakai pengolahan lagi ya, pakai Max ini. Terus cek by genre-nya, kita bikin figurnya di sini. Nah, ini agak-agak nih ya. Ya, aku nggak tahu nih teman-teman bisa lihat atau enggak. Nah, ini ya, action juga nih. Ini action lagi. Ups, action lagi, action lagi, action lagi. Action lagi, ini aku gedein dulu bentar. Nah, sih teman-teman bisa lihat ini action, 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 action semua. Ya, ini jadi paling dominan. Ya, ya. Jadi selama eh, berapa tahun nih? Nih, tahun berturut-turut nih dari tahun berapa nih dia? 2003 sampai 2016. Ya. Jadi dari tahun 2003 sampai 2016 ini paling dominan action. Ya, dalam satu tahun itu dirilis paling banyak adalah action. Dia ada action 144 judul, 125 judul, dan terus dia menjadi peak ya. Ini 272 dengan eh, game yang dirilis paling banyak tahun 2009. Nah, jadi kalau kita lihat trennya lagi nih, kalau dulu nih awal-awal kebanyakan adalah sports ya, kayak mungkin bukan FIFA kali ya, saya lupa tuh namanya apa, WE, Winning Eleven dulu tuh, ini sports sama kalau Nintendo apa tuh yang bisa pakai remote mungkin ya, itu tenis gitu, semacam itu mungkin. Nah, ini banyak sport sebelum tiba-tiba action muncul lebih sering dari tahun 2003. Nah, gitu. Terus genre game yang paling banyak dijual dalam satu tahun sama ya. Kita coba lagi cek. Di sini itu kelihatannya ini masih action ya. Peaknya jadi action 139. Nah, sports ini hampir ya 136, tapi tetap action yang paling tinggi dan dia ini dari berulang nih ya, kecuali tahun berapa nih? 2006 yang tiba-tiba sports paling laku, tapi secara tahun yang lain ini action yang paling dominan ya, bahkan sampai tahun 2016. Nah, kurang lebih sama ya. Terus game mana yang highest sale globally ya, sama kita pakai global sales lagi. Ini tuh action ya, genrenya masih sama ya. Tapi surprisingly tadi kan eh, action sport mix ya. Nah, yang ini ada shooter game. Nah, shooter ini secara sale ya globally ya, itu dia lebih di atas daripada mix ya. Jadi action sports shooter role play platform baru miscellaneous. Oke, and then next platform apa yang highest sale globally ya?
Nah, kita cek di sini. Nah, ternyata yang paling banyak adalah PS2. Emang sih, kalau kita ingat-ingat lagi, ya, dulu tuh PS2 tuh emang paling peaknya ya. Saingan dikit sama Xbox ya. PS3 itu mulai oke ya. Terus Nintendo Wii ya, Nintendo DS sama PS1. PS1 tuh masih awal-awal ya. PS2 tuh kayak semua orang yang saya temui itu punya gitu. Jadi emang kayak peaknya itu pada saat eh, game-game yang dirilis di PS2. Cukup lama kalau nggak salah gamenya antara PS2 dengan PS3. Kalau Nintendo saya nggak main sih jadi kurang tahu. Xbox itu malah pada saat saya SMP sampai SMA itu masih cukup populer ya. Jadi ya eh, wajar gitu. Dan ini emang berdasarkan kejadian yang sebetulnya. Oke, sekarang ini sales comparison by genre. Kita lihat lagi. Nah, di sini racing, terus NA sales. Oke, ini yang paling kelihatan adalah action. Ini paling laku itu di North America ya. North America. Dan action itu paling tinggi lagi. Japan, kita lihat ya, Japan itu paling tinggi di sini justru di role play. Jadi orang-orang Jepang tuh lebih suka main yang genrenya itu role play. Nah, jadi nanti kalau perusahaan itu ngeluarin game, kalau role play itu biasanya pemainnya paling banyak dari Jepang, misalkan. Terus kalau di EU ini antara sports, oh no, action juga. Action diikuti dengan sports dan shooter, gitu ya. Terus kita lihat di sini selnya ya. Ini action paling banyak di NA atau North America. Kita cek sini ya. Ini gede banget nih, bentar. Saya kecilin dulu. Oke, nah gini ya. Nah, ini sale area ya. Action di North America. Terus kalau di Japan itu paling besar role play ya. Sama seperti di atas tadi ya, secara heat map kayaknya lebih enak lihat yang ini. Nah, ini other sales itu di region yang lain ini nggak terlalu banyak kontribusi ya. Tapi secara proporsi masih oke lah. Action juga sama seperti region yang lain. Terus ada sports dan shooter. Jadi cenderung mengikuti NA dan EU ya untuk region selain Jepang ini. Oke, satu lagi gini ya, sales histogram. Oke, kita cek sini. Nah, oke. Histogram itu untuk melihat distribusi ya, teman-teman. Nah, ini secara distribusi itu dia eh, skew banget, parah ya, untuk penjualan. Jadi penjualannya cenderung eh, kayak di kiri doang ini. Nah, ini makanya kita perlu melakukan namanya log transformation ya. Nah, ini kita lakukan log transformation dulu. Nah, sini jadi makin kelihatan ya histogramnya seperti ini. Nah, NA secara overall dia distribusinya normal ya. AU juga. Nah, tapi di Japan dan under sales ini agak skew. Skew itu artinya miring lah ya. Miring. Nah, terus juga di sini ada saya masukkan keterangan ya. Kalau skew-nya kayak yang di atas nih, yang right skew, ya. Ini artinya dia media atau rata-ratanya lebih besar daripada mediannya. Ya. Sementara kalau kebalikannya itu berarti mediannya lebih besar daripada rata-rata. Kalau normal dia hampir sama lah kurang lebih seperti ini ya. Peaknya sama. Nah, oke. Terus di sini untuk matplot, heat map ya. Heat mapnya, nah di sini NA sales sama EU sales ini kalau kita lihat secara korelasi ya dengan global sales dia 0,94. Nah, ini artinya tuh semakin dia mendekati angka satu ya, baik positif negatif, itu ada pengaruhnya. Kalau positif berarti dia korelasinya positif. Nah, di sini 0,94 artinya sangat berpengaruh dengan global sales. Jadi kalau NA sama EU ini nggak ada yang beli gamenya, ya, ya bangkrut gitu lah istilahnya ya, saking berpengaruhnya penjualan mereka ini. Nah, gitu ya. Jadi biasanya itu kan kayak kita kan kalau beli game lihat influencer dulu ya ini bagus nggak sih gamenya. Nah, itu kan biasanya influencernya dari NA. Nah, NA banyak yang beli, biasanya region yang lain ikut gitu. Ikutan beli. Behaviornya seperti itu. Terus ini pelengkap doang sih ya. Ini saya simpan aja untuk teman-teman.
pair plotnya ini intinya sama sih, sama apa namanya yang di atas. Agak lama ya karena pair plot ini kayak sekumpulan apa namanya visualisasi ya. Terus ini kalau kita lihat lagi coba ya NA dengan EU. Nah ini penjualan di NA ada hubungannya juga dengan penjualan di EU 0,77%. Lumayan berpengaruh. Terus NA dengan other sales juga lumayan tinggi nih 0,63. EU sales dengan other sales juga lumayan tinggi ya. Jadi kalau berhasil dijual di sini sekali lagi itu pasti akan berhasil dijual juga di region yang lain gitu ya. Ya ini sama lah, cuma lebih lengkapnya aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk contoh analisa ya. Jadi ini menjadi insight gitu untuk perusahaan. Ini mau ngerilis game yang kayak gimana, genrenya apa, terus penggemarnya itu paling banyak di region apa. Kayak tadi role playing ya, role play banyak yang senangnya di Jepang daripada di North America, EU maupun other sales. Nah itu berarti consider ketika kita mau rilis game role play gitu, coba cari fanbase-nya atau influencernya dari Jepang, misalkan seperti itu. Tapi kalau gamenya shooting, action gitu ya, kayak Assassin's Creed misalkan, itu bisa cari influencernya yang di Amerika. Nah, itu biasanya akan lebih populer, apalagi kalau influencernya memang sudah terkenal. Nah, itu kan nyambung lagi kan, marketing ya. Nah, jadi seperti itu, bisa kemana-mana gitu hasil analisa kita nih. Nah, tugasnya untuk menemukan saran tersebut adalah salah satu tugas juga bagi data scientist. Nah, jadi itu ya teman-teman, contoh dari analisa. Oke, eh, itu aja sih dari aku. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Semoga tadi ilmunya yang saya sampaikan sedikit berguna dan membuat teman-teman tertarik lah ya untuk join bootcamp eh, digital sekolah untuk data science ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Farah. Itu dia pemaparan materi dari Mbak Farah. Materinya insightful banget ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat banyak insight baru dari sesi kita malam hari ini. Dan buat teman-teman yang ngerasa kayak aku butuh explore lebih dalam deh terkait data science. Tenang aja, teman-teman bisa bergabung di kelas Bootcamp Data Science with BNSP Certification plus Real Internship. Mumpung lagi diskon ya, teman-teman dari harga normal yakni 6.500.000 dan promo di website itu tertera 3.499.000. Tapi untuk kalian yang join Sekolah Talk hari ini akan ada tambahan diskon sebesar 50.000. Jadi kalian cukup bayar 3.449.000 untuk bisa belajar terkait data science plus sertifikat BNSP-nya. Atau kalau misalkan dari teman-teman nih mau belajar terkait data science plus international certification-nya, teman-teman bisa bergabung di kelas Bootcamp Data Science with International Certification plus Real Internship yang lagi diskon juga nih teman-teman. Dari harga normal yakni 9 juta dan promo di website yakni tertera 4.759.000. Tapi untuk kalian yang join Sekolah Talk hari ini akan ada tambahan diskon sebesar 150.000. Jadi kalian cukup bayar 4.649.000 aja untuk bisa belajar terkait data science plus international certification-nya seperti itu. Dan promo ini hanya berlaku sampai tanggal 28 Juni aja. So, kalau teman-teman mau konsultasi atau mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi admin Digital Sekolah. Untuk linknya sudah di-share tim Digital Sekolah di kolom chat seperti itu ya. Nah, kalau tadi aku udah spill sedikit gitu ya terkait Bootcamp Data Science Digital Sekolah, terus kita juga udah mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Farah gitu ya. Sekarang kalian bakal makin yakin deh kenapa program ini worth it banget buat kalian ikutin. Karena kita kedatangan seseorang yang akan share experience-nya selama belajar di kelas Data Science Digital Sekolah, yakni Mas Aditya. Halo, selamat malam Mas Adit. Halo, Oke, Mas Adit gimana kabarnya malam hari ini, Mas? sehat Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, Mas Adit udah siap ya untuk sharing ke teman-teman semuanya malam hari ini? Izin share juga. Oke, sip kalau gitu. Mungkin langsung aja, silahkan Mas Adit. Oke, sebelumnya mungkin saya mau minta maaf dulu nih buat teman-teman karena posisinya sekarang saya lagi di outdoor.
mungkin ada sedikit suara-suara yang agak mengganggu karena di sini juga banyak pembalap gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi insight dari materi malam hari ini. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Digital Sekolah yang sudah mengundang saya pada kesempatan yang sebagai pembicara untuk sharing session ya, dan juga untuk teman-teman kalian yang masih tetap semangat untuk mengikuti sampai dengan akhir sesi. Mungkin pada kesempatan ini saya mau sharing terkait di dalam kuliah, di mana basic saya adalah sebagai engineer. Jadi saya bekerja sebagai di bidang data atau kurang lebih sebagai asisten data analis untuk perusahaan di bidang telekomunikasi seperti itu ya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Adi dari saya merupakan dan direktur dari Indonesia, dan saya merupakan alumni dari Kursus Data Science di Digital Sekolah itu di batch 28. Dan saat ini saya bekerja sebagai asisten data analis untuk konsultan pengawas proyek di bidang telekomunikasi. Oke. Kenapa tertarik belajar di bidang data? Mungkin saya mau cerita sedikit terkait pengalaman saya. Setelah lulus dari perkuliahan, awalnya saya bekerja sebagai engineer di perusahaan BUMN. Lalu juga saya punya pengalaman bekerja sebagai sales. Saya juga punya pengalaman juga bekerja di bidang administrasi. Jadi bisa dibilang saya memiliki pengalaman yang cukup lintas bidang seperti itu ya. Namun jika saya tarik benang merahnya, dari keseluruhan pengalaman tersebut, perusahaan itu membutuhkan skill dari para pekerjanya yang mungkin teman-teman juga perlu harus dalami gitu ya. Itu adalah skill di dalam melakukan pengolahan data. Baik itu teman-teman yang nantinya akan bekerja sebagai pekerja di bidang data, baik itu data scientist, data analis, data engineer dan lain sebagainya, ataupun teman-teman yang nantinya bekerja di luar itu, tentunya teman-teman harus memiliki skill khususnya untuk pengolahan di bidang data. Mengapa demikian? Karena saat ini perusahaan-perusahaan itu sudah mulai mengacu ke sistem data driven, di mana keputusan-keputusan penting itu sudah mengacu dari data dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin teman-teman di sini itu perlu sekali untuk melakukan pendalaman terkait ilmu di bidang pengolahan data. Lalu yang kedua adalah jika dilihat di sini itu berdasarkan sumber dari market.us, itu kebutuhan akan penggunaan data itu selalu meningkat setiap tahunnya gitu ya. Baik itu di bidang e-commerce, perbankan, kesehatan, bahkan di bidang uh, public service, pemerintahan, itu semuanya juga menggunakan database seperti itu. Dan dengan ada peningkatan data tersebut, dengan otomatis peluang teman-teman bekerja di bidang data itu semakin besar. Selain itu juga untuk teman-teman bekerja di bidang data itu tidak melulu harus bekerja di kantor gitu ya. Jadi tidak harus bekerja di WFO, tapi juga bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah ataupun di kafe dan lain sebagainya. Selain itu juga teman-teman bisa bekerja seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Farah gitu ya. Itu banyak juga peluang-peluang yang bisa teman-teman kerjakan itu melalui freelancer. Uh, Saat ini kebutuhan freelance yang berkaitan dengan data itu sudah cukup tinggi, jadi peluang teman-teman untuk mendapatkan penghasilan di bidang data itu menjadi semakin tinggi. Oke, ini mungkin beberapa langkah yang mungkin yang saya ikuti juga untuk switch karir di bidang data. Yang pertama, tahapan yang perlu teman-teman kerjakan adalah teman-teman harus mengetahui dulu kira-kira peran
apa saja yang dikerjakan sebagai pekerja di bidang data, baik itu data science, data analis, data engineer, dan lain-lain gitu ya. Itu teman-teman harus ketahui terlebih dahulu apa saja eh, perannya, dan juga teman-teman harus ketahui juga kira-kira apa nilai positif dan nilai negatif dari pekerjaan di bidang data. Mungkin buat teman-teman yang memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi, atau teman-teman yang memiliki prinsip kepo gitu ya, itu mungkin cukup apa namanya sesuai itu dengan pekerjaan di bidang data, karena basicnya adalah pengolahan data itu ingin mengetahui apa yang menjadi insight dari data yang teman-teman olah. Jadi setelah teman-teman sudah ketahui positif negatifnya, lalu teman-teman berminat untuk mendalami, tahapan selanjutnya adalah dengan mempelajari skill terkait dengan pengolahan data. Untuk awal mulanya, memang saya mempelajari skill ini secara mandiri. Jadi melalui platform YouTube, melalui platform Instagram, dan sosial media lainnya gitu ya. Namun kendala yang saya alami adalah pada saat saya belajar secara itu, pada saat saya mengalami permasalahan terkait materi yang saya pelajari, saya tidak tahu harus share ke mana gitu ya. Saya harus bertanya kepada siapa. Dan juga untuk materi-materi yang disediakan di YouTube itu biasanya banyak juga pengolahan yang sudah tingkat lanjut. Jadi saya tidak tahu seharusnya apa apa yang harus saya pelajari terlebih dahulu hingga bisa melakukan pengolahan secara lebih lanjut. Oleh karena itu, saya mengikuti bootcamp data science di digital sekolah. Tahapan selanjutnya setelah mengikuti pembelajaran yaitu dengan membangun portofolio. Portofolio di sini itu bisa teman-teman kerjakan di dari proyek-proyek yang sudah apa namanya teman-teman lakukan gitu ya. Itu bisa teman-teman masukkan di platform GitHub ataupun ke website teman-teman. Fungsinya buat apa? Jadi untuk teman-teman yang bekerja di bidang data itu akan dilihat oleh perusahaan terkait apa saja proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Apakah relate dengan kebutuhan dari perusahaan ataupun tidak seperti itu. Makanya, jadi semakin banyak portofolio yang teman-teman kerjakan, semakin baik portofolio yang teman-teman upload gitu di website teman-teman, dari GitHub-nya teman-teman gitu, itu bisa meningkatkan value di perusahaan. Lalu tahapan selanjutnya itu saya mengikuti magang dan sertifikasi. Kebetulan dua opsi ini sudah disediakan oleh digital sekolah gitu ya. Intinya adalah untuk mengetahui bagaimana uh, seorang pekerja di bidang data itu memproses atau mengolah data sesuai dengan kondisi real di lapangan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar banyak, tidak hanya dari sisi materi, melainkan juga dari sisi komunikasinya. Bagaimana cara menyampaikan temuan-temuan dari hasil data yang sudah diolah oleh teman-teman. Tidak lupa juga untuk teman-teman itu harus aktif di komunitas. Selain portofolio atau pekerjaan teman-teman dari apa namanya disimpan di GitHub ataupun di website teman-teman, itu juga bisa diposting di LinkedIn ataupun di sosial media teman-teman seperti Instagram gitu ya. Itu juga bisa menambah value di teman-teman di usaha. Lalu tahapan terakhir, tidak lupa juga untuk mencari pekerjaan di bidang data. Kebetulan untuk di digital sekolah sendiri itu juga sudah menyediakan platform yang apa namanya grup khusus itu yang biasanya sering memberikan share gitu ya terkait lowongan-lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan pekerja di bidang data, baik itu data scientist, data analis, dan lain sebagainya. Oke.
Kenapa saya mengikuti weekend? Tadi sebelumnya mungkin saya sudah sedikit ya. Uh, Pada saat saya belajar secara mandiri itu terdapat kendala-kendala yang kiranya tidak bisa saya selesaikan sendiri gitu. Sedangkan dengan di weekend itu kita bisa mempelajari materi itu secara intensif dan juga secara terstruktur. Jadi kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan oleh industri terkait materi-materi untuk pengolahan data. Selain itu juga di bootcamp sendiri itu biasanya uh, berkumpul dengan teman-teman yang memiliki background yang berbeda-beda, otomatis dengan adanya uh, komunikasi antar teman seangkatan gitu ya, itu bisa meningkatkan peluang teman-teman juga untuk mendapatkan pekerjaan karena biasanya banyak juga teman-teman di LinkedIn itu biasanya suka memberikan apa namanya peluang-peluang pekerjaan gitu ya seperti itu dan juga di sini ada sesi mentoring di mana pada saat teman-teman mengalami permasalahan terkait pembelajaran atau materi yang sedang teman-teman pelajari yaitu teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan mentor teman-teman yang tentunya mentor tersebut sudah memiliki pengetahuan ataupun pengalaman sesuai dengan kebutuhan di industri khususnya di bidang data dan juga di Digital School sendiri itu memberikan career coaching di mana uh, teman-teman dibantu untuk melakukan screening terkait CV, terkait apa namanya offer letter gitu ya, dan juga ada sesi untuk interview bagaimana cara menjawab yang baik, bagaimana sharing terkait pengalaman teman-teman dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah pengalaman magang yang saya kerjakan selama kemarin mengikuti bootcamp di sekolah. Itu saya magang di perusahaan bernama dan salah satu mitra dari digital sekolah bergerak di bidang charity. Itu di sana tugas kami kebetulan untuk magang ini sistemnya ada berkelompok. Itu tugas kami adalah melakukan cleaning data, lalu adanya analisis lebih lanjut serta pembuatan dashboard sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Mungkin di sini bisa dilihat terkait dashboard yang tim kami kerjakan, itu bisa diketahui seberapa banyak jumlah donatur, lalu berapa banyak total donasi yang sudah diberikan, bagaimana tren lainnya setiap untuk beberapa tahun gitu ya, dan juga kira-kira produk apa yang diminati oleh para donatur untuk memberikan sumbangannya seperti itu. Jadi tentunya dengan insight dari dashboard ini dari pihak stakeholder bisa melakukan decision making untuk tahap selanjutnya agar uh, bisa meningkatkan kualitas dari perusahaan di rumah kepemimpinan seperti itu. Lalu pembelajarannya apa sih kira-kira yang bisa didapatkan gitu ya dari magang? Itu salah satunya adalah dengan mengikuti ritme kerja dari perusahaan. Karena magang ini pada saat itu saya diberikan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu tentunya dengan deadline tersebut kita harus mengikuti uh, kebutuhan dari perusahaan, apa yang menjadi output yang harusnya kami sampaikan seperti itu dan juga saya mempelajari bagaimana cara mengkomunikasikan terkait uh, temuan-temuan hasil dari analisa yang sudah kami kerjakan kepada perusahaan. Karena basically untuk teman-teman yang bekerja di bidang data itu tidak hanya melulu bekerja di bidang apa namanya teknis gitu ya, tapi juga bertemu dengan teman-teman yang non teknis dan otomatis sistem komunikasi yang baik itu juga perlu menjadi pembelajaran buat teman-teman seperti itu. Dan ini ada sertifikasi yang saya ikuti di sekolah.
Sertifikat yang saya ikuti adalah Associate Data Scientist dari BNSP. Prosesnya tidak rumit, yaitu dengan yang pelajari project yang sudah teman-teman kerjakan selama bootcamp gitu ya. Prosesnya untuk kita di akhir, bagaimana alur pemrosesan datanya dari awal sampai dengan hingga menghasilkan output, dengan melakukan presentasi dan juga wawancara dengan tim dari BNSP terkait proyek-proyek yang sudah teman-teman selesaikan. Lalu saat ini saya bekerja sebagai asisten data analis untuk konsultan pengawas pekerjaan di bidang telekomunikasi bernama PT Tekno Consult Indonesia. Lalu apa sih yang saya kerjakan sebagai asisten data analis? Yaitu yang pertama adalah melakukan pengolahan data serta memverifikasi terkait progres pembangunan dari site-site BTS, khususnya untuk di wilayah 3T gitu ya. Selain itu juga hasil dari pengolahan tersebut itu kami buatkan berupa laporan, baik itu harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Selain itu juga kami membuat dashboard interaktif yang bisa diakses oleh manajemen maupun dari pihak stakeholder yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut terkait pembangunan atau progres dari uh, pembangunan site-site di wilayah 3T. Tantangan di sini saya sebagai asisten khususnya untuk data analis, sebelumnya saya melakukan pemrosesan data dari sumber seperti Kaggle gitu ya. Uh, itu yang biasanya rata-rata datanya sudah bersih, jadi sudah tinggal kita olah lebih lanjut. Namun pada aktualnya data yang disediakan dari lapangan atau dari perusahaan itu masih banyak yang tidak sesuai dengan format atau perlu dilakukan adanya cleaning seperti itu. Dengan jumlah data yang besar, otomatis diperlukan ketelitian yang tinggi dan juga uh, kebutuhan efisiensi di dalam uh, menyampaikan pelaporan seperti itu. Selain itu juga diperlukannya adanya skill di dalam komunikasi, baik itu dari sisi teknis dan non teknis, karena sebagai data analis itu uh, kami melakukan pemrosesan dari data teknis hingga menghasilkan output yang bisa disampaikan kepada stakeholder atau manajemen yang notabene adalah non teknis seperti itu. Jadi bagaimana kami menyampaikan informasinya agar bisa dipahami dari segala sisi, baik itu teknis maupun non teknis, dan juga kebutuhan data yang terbilang cukup memiliki urgenitas yang tinggi gitu ya. Jadi uh, kebutuhan terkait update data itu harus secara real time dan perlu adanya tingkat ketelitian seperti itu agar output yang dihasilkan tidak uh, melenceng jauh atau bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Lalu pembelajaran apa yang sekiranya bisa diambil itu sebagai data analis itu harus bisa memberikan data yang akurat dan juga terpercaya, dan otomatis skill teman-teman di dalam skill teman-teman di dalam melakukan pengolahan data itu menjadi sangat penting, dan juga bagaimana caranya teman-teman di dalam melakukan komunikasi dan juga berkolaborasi antar bidang agar sesuai dengan output yang diharapkan dari perusahaan seperti itu. Ini mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan gitu ya untuk teman-teman yang nantinya mau switch karir ataupun yang mau belajar lebih lanjut terkait pemrosesan data. Yaitu yang pertama, jika memang teman-teman tidak memiliki basic terkait data ataupun pengolahannya, itu nggak usah takut, nggak usah merasa berkecil hati, nikmati saja prosesnya gitu ya. Belajar pelan-pelan, jika memang tidak
uh, dirasa ada yang bingung, mungkin dengan bootcamp itu bisa bertanya dengan mentornya atau bisa sharing dengan teman-teman. Karena semakin banyak teman-teman belajar, semakin banyak teman-teman melakukan eksperimen gitu, dan otomatis itu bisa meningkatkan skill dan kepercayaan diri teman-teman seperti itu ya. Lalu untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti magang apabila mengikuti di bootcamp gitu ya, itu anggap saja sebagai simulasi teman-teman yang bekerja di perusahaan yang sesungguhnya. Karena dengan kondisi tersebut itu bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman nantinya jika bekerja di bidang data seperti itu. Jangan lupa untuk membangun portofolio dari tugas dan proyek sebelumnya, perbanyak portofolio. Kayak gitu juga mungkin untuk teman-teman yang mau belajar SPL itu bisa dilakukan melalui apa namanya, website HackerRank dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa untuk meningkatkan skill teman-teman sekalian dan juga uh, untuk tetap aktif mencari koneksi atau membangun koneksi dengan teman-teman lintas bidang gitu dan juga mencari insight terkait teknologi-teknologi terbaru yang saat ini perkembangannya sudah cukup signifikan kali gitu ya. Jadi tetap update progresnya teman-teman, update skill dan ilmu teman-teman. Tentunya tetap semangat dan tidak usah berkecil hati seperti itu. Mungkin itu sedikit uh, sharing dari saya yang sebelumnya bekerja di bidang teknik dan saat ini saya bekerja sebagai data analis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman, bisa meningkatkan semangat buat teman-teman yang nantinya mungkin akan uh, switch karir seperti itu ya. Tentunya tetap semangat. Mungkin itu dari saya sih kurang lebihnya. Terima kasih, Gali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit untuk sharingnya yang insightful banget ya. Semoga mendengar pengalaman langsung dari Mas Adit membuat teman-teman di sini jadi makin kebayang gitu ya gimana serunya belajar di digital sekolah. Oke, baik. Itu dia sesi pemaparan materi dan sharing session dari Mbak Farah dan Mas Adit ya. Sekarang kita memasuki sesi Q&A bagi teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya nih seputar materi yang sudah disampaikan Mbak Farah atau mau sharing gitu ya bareng Mas Adit hari ini, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di Slido. Nah, nanti link dan kodenya sudah di-share di kolom chat ya. Silahkan. Oke, aku akan coba lihat di Slido ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama aku akan bacain ini untuk Mbak Farah. Mbak Farah mau tanya jenis proyek seperti apa yang ideal untuk dimasukkan ke dalam portofolio seorang pemula. Oke, mungkin boleh dijawab nih sama Mbak Farah. Silakan Mbak. Oke, portofolio itu better masing-masing genre dari data science ada ya. Misalkan klasifikasi ada, regresi ada, eh, tren ya, analisa tren gitu ada. Terus kalau mau time series juga ada. Terus kalau mau clustering juga ada. Jadi setiap kategori dari machine learning, supervised, unsupervised, dan analisa tren ya, predictive modeling, sorry ya, predictive modeling itu ada. Jadi masing-masing satu aja dari setiap kategori itu harusnya udah oke sih untuk pemula. Dan itu ada nanti di bootcamp gitu. Sip, jadi nanti udah ada di bootcamp ya Mbak Farah ya. Ya, Oke, sip. Kalau gitu, semoga terjawab ya. Ini Kak Anonimus ya. Oke, selanjutnya aku akan bacain pertanyaan dari Kak Indah. eh ini untuk Mas Adit. Mas, apakah bootcamp benar-benar dapat membantu peserta mendapatkan pekerjaan, terutama bagi karir switcher? Mungkin boleh dijawab sama Mas Adit nih, Mas. Silakan, Mas. Masih di mute, Mas.
Oke, sudah kedengeran. Ya, basically sebetulnya eh, teman-teman mengikuti bootcamp itu adalah untuk mengetahui sistem pembelajaran yang dimulai dari awal sesuai dengan kebutuhan dari industri seperti itu. Jadi tentunya untuk mendapatkan pekerjaan itu sebetulnya bisa dari berbagai macam sumber gitu ya. Itu seperti bisa dari LinkedIn, bisa dari portal-portal job posting lainnya. Tentunya bootcamp itu bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan peluang teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Karena salah satu uh, fasilitas yang diberikan oleh digital sekolah itu adanya uh, itu yang memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang saat ini sedang dibutuhkan seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Indah tadi ya. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan dari Kak Dian. Ya, aku coba bantu bacain. Oke, Mbak Farah, apakah ada platform tertentu yang bagus untuk menampilkan portofolio dan menarik perhatian rekruter? Oke, mungkin boleh dijawab nih Mbak Farah. Silakan, Mbak. Platform tertentu ya. Biasanya kalau notebook itu saya taruh di GitHub sih. Jadi kalau di GitHub itu kan apa namanya tinggal share link GitHub ya. Terus repositorinya tuh dicantumin gitu ke project yang pernah kita kerjain apa. Nah, biasanya kalau di GitHub itu semua apa tuh selnya udah di run, terus nanti di showcase gitu jatuhnya. Jadi kalau notebook ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, machine learning yang udah di deploy, ya itu berarti websitenya. Tuh kayak penggunaan modelnya seperti apa. Tuh kalau nggak websitenya, terus bisa juga dibikin API. Nah, dibikin API berarti di deploy-nya itu eh di Swagger.io bisa, atau ada platform lain cuma saya lupa namanya. Coba kebanyakan sih kalau notebook ya di GitHub, kalau website bisa pakai Streamlit atau di Heroku gitu. Banyak banyak caranya sebetulnya, tinggal nanti teman-teman mau deploy-nya dalam bentuk apa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Dian ya. Oke, baik. Karena waktu kita udah menunjukkan 21:03 ya. Sepertinya pertanyaan dari Kak Dian menjadi penutup sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Farah atas penyampaian materi yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih juga Mas Adit sudah sharing ke teman-teman semuanya ya terkait experience-nya selama belajar di digital sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Farah dan Mas Adit bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab di sesi kita hari ini. Tapi teman-teman nanti bisa reach out langsung Mbak Farah dan Mas Adit by LinkedIn ya. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran atau mau tahu lebih lanjut ya terkait data science, teman-teman bisa bergabung di kelas Bootcamp Data Science mumpung lagi diskon besar-besaran ya. Jadi untuk teman-teman yang join Sekolah Talk hari ini, kalian cukup bayar 3.449.000 untuk Bootcamp Data Science with BNSP Certification plus Real Internship dan 4.649.000 untuk Bootcamp Data Science with International Certification plus Real Internship. Dan promo ini hanya berlaku sampai tanggal 28 Juni aja. So kalau teman-teman mau konsultasi atau mau tanya-tanya bisa langsung hubungi admin digital sekolah. Untuk linknya sudah di-share di kolom chat oleh tim digital sekolah ya. Oke, baik. Sebelum ditutup room Zoom-nya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah di-share di kolom chat. Dan terakhir, sekiranya teman-teman berkenan, besar harapanku kita bisa foto bersama di akhir sesi ini ya. Mungkin boleh nih teman-teman dipersiapkan gayanya ya. Bebas deh mau gaya apa, silahkan. Jadi silahkan dinyalakan kameranya ya teman-teman. Oke, mungkin boleh dibantu sama kakak admin ya. Oke, oke. Oke, dari teman-teman silahkan dinyalakan kameranya ya. Di sini ada Kak Rahmi, terus ada Kak Wahyu, Kak Delima, ada Kak Dewi juga. Terus ada Kak Erena, ah, udah ada Kak Ciara nih yang mulai on cam. Oke, ada Kak Wahyu juga, ada Kak Dewi.
Terus ada Kak Irma, Kak Erena, sama Kak Natasha. Terus ada juga Kak Yusi, Kak Cahyo, Kak Caca, Kak Sonda, sama Kak Airin, dan Kak Endah. Mungkin boleh dinyalain kameranya ya. Oke, baik. Aku coba hitung ya. Mungkin boleh dibantu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi nih teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Farah sudah menyampaikan materi yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih juga Mas Adit sudah sharing terkait experience-nya. Dan terima kasih juga untuk semua partisipasi dan semangat teman-teman semuanya. Semoga materi yang kita bahas malam hari ini bisa jadi bekal berharga untuk perjalanan karir teman-teman ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Lia sebagai pemandu acara hari ini pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di sesi Skotalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farah, terima kasih Mas Adi, terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.